Iya, sekarang ketika ngelihat anak-anak khususnya Maryam ya, Khadijah juga masih berproses. Maryam sekarang udah lebih luwes dalam bahasa Arabnya. Saya tanya sama Maryam, Maryam takut nggak nak pindah ke negara baru gitu? Terus dia bilang enggak, saya nggak takut. Cuman sekarang ini karena mendekati bulan pindah, sayanya jadi apa ya, agak ciut gitu hatinya ya. Ciut itu karena aduh gitu ya, maksudnya nih anak ada Sulaiman, ada Ibrahim ya, masih maksudnya masih itulah, masih oh, gimana nih gitu. Cuman ya insya Allah lah, insya Allah mudah-mudahan Allah bantu semuanya. Yang jelas sekarang anak-anak masih terus belajar karena katanya ujiannya sih bulan Mei akhir ini gitu. Jadi kita masih terus mempersiapkan anak-anak. Jadi teman-teman mohon doanya aja. Kita nggak tahu, saya nggak tahu kedepannya gimana, tapi mohon doanya aja semoga semuanya lancar lah. Karena kan tujuannya emang benar-benar buat belajar, buat menuntut ilmu. Nanti setelah itu bisa balik ke Indonesia dengan lebih berilmu lagi gitu. Mudah-mudahan ya lebih bermanfaat lagi gitu. Tadi Uma yang tadi Mariam kasih tahu kalau itu bajunya mahal yang 20 juta itu nggak sih, bukan ya? Apa? Yang tadi kan Mariam kasih tahu bahwa ini jangan beli Uma karena bajunya Oh mahal. iya. Itu yang dalam rupiahnya 20 juta benar ya? Iya benar. Itu. Iya, kita kaget ya, dan banyak kejadian sih di apa di Mekah tuh, banyak kejadian, termasuk saya nggak nyangka ya teman-teman semua. Indonesia tuh kan kalau kita tuh punya baju tuh bagus-bagus kan, dan harganya tuh terjangkau. Tapi kalau di Mekah Madinah kan modelnya itu aja tuh, abaya lurus-lurus begitu kan. Kemudian saya nggak nyangka kalau ternyata harganya tuh 20 juta rupiah. Jadi saya cukup kaget kok ada baju harganya segitu gitu. Jadi kata Mariam, usah itu mahal banget, kali linjit. Dan terus saya bilang siapa juga yang mau beli, ini mahal banget, nggak worth it gitu loh. Harga 20 juta baju tuh buat saya di Indonesia bisa dapat berapa lusin kali gitu bajunya gitu. Terus kalau ketika di Mekah Madinah kemarin kita juga coba untuk naik skuter. Jadi umroh itu anak-anak coba semuanya. Kita umroh tuh 3 kali. Jadi umroh jalan kaki, umroh naik kursi roda, anak-anak nih maksudnya, sama umroh naik skuter. Nah giliran udah naik skuter, keterusan mereka mau naik skuter. Terus saya bilang, nih skuter nih pahalanya nih nggak sebanyak jalan kaki, kita harus jalan kaki lagi nih, udah naik skuter aja Uma gitu. Jadi pertama sengaja saya ajak anak-anak umroh jalan kaki, jadi mereka ngerasain. Tapi mereka bilang, soalnya kalau umroh katanya, terus dia bilang orang-orang keteknya kan begitu, dia bilang gitu, bau ketek Uma. Anak-anak ya. Jadi mereka bilang bau ketek Uma, mereka bilang gitu kata mereka gitu ya. Cuman saya bilang memang begitu nak gitu, orang-orang kan emang gede-gede kan kecil-kecil gitu. Saya bilang iya Uma bau ketek Uma gitulah, tapi saya bilang ya itu bagian proses ibadah yang harus dijalani gitu. Terus abis itu anak-anak ngerasain naik kursi roda, terus abis itu anak-anak ngerasain yang namanya naik skuter. Jadi sekarang kalau teman-teman mau umroh tuh pilihannya ada 3 cara ya, teman-teman bisa jalan kaki. Tentu kalau bagi saya paling nikmat tuh jalan kaki ya teman-teman semua, karena kita bisa menikmati berdoa ketika jalan kaki, kita bisa menikmati setiap langkah kaki kita itu dengan bermunajat kepada Allah gitu. Tapi memang anak-anak lebih seneng katanya naik skuter gitu. Ya kita yang cobain semuanya sih. Tapi memang kita kasih penjelasan gitu bahwa tentu lebih baik kalau misalnya anak-anak kuat kita jalan kaki gitu. Jadi alhamdulillah mereka saya juga ingatkan pada mereka bahwa harus banyak bersyukur karena nggak semua orang bisa ke tanah suci gitu. Sementara anak-anak ini udah berkali-kali ke tanah suci. Kemudian anak-anak juga lihat kan, saya kan ketika berada di kota Mekah Madinah itu bukan hanya sekedar umroh, tapi kan juga berdakwah gitu, punya tugas dakwah gitu. Jadi saya juga ajarkan pada anak-anak, dan setiap kali dakwah kan anak-anak lihat dan dengar. Saya katakan pada anak-anak yang mau jadi pendakwah satu hari nanti, lihat cara dakwahnya nanti harus lebih baik daripada ini gitu. Jadi anak-anak ngelihat gitu, anak-anak tahu oh gini loh caranya dakwah kayak gitu. Gitu sih. Ada lagi soal Uma? Uma, ini ada nggak sih planning sama Mbak Cindy atau Iya. Ria Ricis untuk Iya, insya Allah kalau Allah izinkan. Memang kan saya punya tugas ya tiap tahun itu mendampingi jemaah haji gitu. Sehingga di tahun ini insya Allah pada tanggal 12 Juni sampai saya pulang nanti 7 Juli insya Allah, saya, Cindy, dan Ricis kita akan berangkat haji insya Allah. Teman-teman mohon doanya supaya Allah mudahkan, nggak ada halangan apapun. Allah panggil kami. Memang tahun ini kami berencana untuk berangkat haji bertiga, insya Allah. Gitu, insya Allah.
Berarti ini berarti sudah ada persiapan kah dari Uma dan adik-adik sendiri? Kalau untuk persiapan biasanya sih adik-adik akan bilang udahlah orang ntar hajinya sama Mboki pasti langsung dijelasin sama Mboki gitu. Kalau disuruh ikut manasik mereka bilang ntar juga dijelasin sama Mboki di samping kita kan Mboki gitu. Jadi ya mereka ngerasa punya private yang ngedampingin mereka kali ya. Jadi ya kalau persiapan nggak ada persiapan yang berarti sih, hanya saja memang kalau haji itu kan persiapannya apa ya, selain persiapan keuangan tentu saja kan, kedua kan persiapan fisik Karena lama. haji itu capek loh teman-teman semua, jauh jalannya, berkilo-kilometer gitu ya. Tapi saya pikir adik-adik saya nggak ada masalah dengan itu, apalagi Ricis memang dia atlet, suka olahraga, nggak capek disuruh jalan berkilo-kilometer juga. Sama paling persiapan ilmu, persiapan ruhiyah. Kalau persiapan ilmu itu untuk adik-adik sih saya bisa langsung, karena kita sekamar juga kan. Jadi kita tuh setiap hari sekamar bertiga hampir sebulan mungkin, jadi adik-adik pasti kayak umroh kemarin banyak nanyanya ya di kamar gitu. Mohon maaf Uma, ini berarti haji yang keberapa Untuk aku? Uma dan adik-adik mungkin? Kalau untuk Ricis sama sini ini haji yang pertama. Masya Allah. Kalau untuk saya ini haji yang ketiga insya Allah. Amin. Mudah-mudahan lancar. Amin. Dah? Ya ada sedikit Uma soal support hari kemarin kan, apa namanya, putusan dari adiknya Uma ya, bungsu, seperti apa? Ricis dan Rian kedua-duanya adalah adik yang sangat saya sayangi. Kedua-duanya adalah orang tua yang sangat baik untuk Moana. Nggak ada yang berubah antara saya dengan Rian. Kami tetap saling menyayangi satu sama lain. Keluarga Rian adalah keluarga saya. Dan udah kangen sebenarnya nih sama ayah, kangen sama nyonya, kangen gitu ya, karena udah lama gak ketemu. Nanti mudah-mudahan insya Allah bisa ketemu dalam waktu dekat insya Allah. Jadi sehat-sehat selalu, bahwa kami menyayangi semua keluarga insya Allah. Ricis juga pindah rumah itu salah satu untuk meninggalkan memorinya atau seperti apa? Ricis pindah rumah itu karena sebenarnya rumah yang di Kebagusan itu memang udah lama dikasih ke ibu kan. Ya, jadi memang sebenarnya rumah yang Ricis beli itu memang udah lama, dan rumah yang di Kebagusan memang direncanakan dari dulu mau dikasih ke ibu gitu. Setahu saya sih begitu. Untuk Ricis, untuk Rian juga supportnya, semoga Allah berikan kemudahan dalam setiap karirnya, insya Allah. Karirnya maju, melesat, selamat, dikelilingi oleh orang-orang yang baik, insya Allah murah rezekinya, kemudian menjadi ayah dan ibu yang baik untuk Moana, dan semuanya saling berkasih sayang insya Allah. Gak ada yang berubah dari keluarga kami, insya Allah. Kami tetap menyayangi dan support Rian, dan saya juga sangat yakin gak ada yang berubah dari keluarganya Rian, tetap support Rian insya Allah. Bagaimanapun juga ada Moana ya sebagai pengikat di antara kita semua insya Allah. Jadi semangat selalu. Kemudian